Berarti kalau misalkan ada apa namanya bunga bangkai, biasanya itu ada portal inilah. Itu kan bukan dari apa namanya, bukan dari bunga rafflesia itu ya. ya refleksi, bukan dari dimensi kita, tapi dari dimensi nom. Nggak melulu orang tuh apa reaksi histeris dan lain sebagainya dianggap kesurupan, belum tentu. Bisa aja itu stres gitu, karena depresi kan gitu, jadi tekanan mental dipendem, akhirnya dia meledak gitu. Jadi harus bisa ngebedain. Iseng tiba-tiba dia kayak ini nembak gitulah, pakai Yang depan akang. PM, yang depan Ditembaknya. dia posisinya gini ke saya, Ada. iya cuk. Guys, Bunga bangkai. ya bunga bangkai bisa buat purifikasi, karena si bunga bangkai itu kan dia bukan asalnya kan bukan dari dimensi kita. Purifikasi Energi. Kalau misalkan pembersihan atau iya apa? pembersihan. Makanya kenapa bau? Itu kan banyak nyerap energi negatif, makanya bau. Karena dia tuh kan ini. Berarti kalau misalkan ada apa namanya bunga bangkai, biasanya itu ada portal inilah. Itu kan bukan dari apa namanya, bukan dari bunga rafflesia itu ya. ya refleksi, bukan dari dimensi kita, tapi dari dimensi nom. Ketarik. Jadi pas itu kebuka, nah si itunya Dark aktif. bukan si bunganya itu kan tumbuh masuk gitu. Jadi ininya tertinggal. Makanya kan di ininya di apa namanya, disebutnya kan bunga langka. Berarti kalau ada terjadi itu apa sih, ada pernah terbuka itu portal gitu. Jadi makanya bisa cocok buat purifikasi. Ya caranya mah diblendingin aja gitu. Berarti orang kesurupan di bawah sini hilang energinya itu Nggak ya. tahu kesurupan, nah benar-benar kesurupan atau nyari perhatian. Yang benar lah. Ya kebanyakan nyari perhatian gitu. Kesurupan tuh kebanyakannya nyari perhatian gitu, pura-pura kesurupan kalau pengen nyari perhatian aja ya, biar keren nih ini kesurupan. Katanya orang kesurupan itu di sentrum ya. Hah? Di sentrum obatnya. Apanya? Ada orang bilang bagusnya orang kesurupan tuh di sentrum ya. Di sentrum, Di sentrum. setrum Ya. ya. Kalau misalkan ini mah dicubit aja atau ditampar kalau misalkan ada reaksi, bukan kesurupan. Jadi kalau kesurupan dan kerasukan itu kan beda. Kesurupan dan kerasukan beda. Beda. Kalau kesurupan, kalau kerasukan kan dia kalau misalkan pandangan itu kan kosong, tapi dia nggak bisa digerakin. Dia sadar tapi nggak bisa digerakin badannya gitu. Itu Kayak kesurupan ya, kayak ini apa kerasukan. Kalau kesurupan dia bergerak sendiri. Kalau misalkan kesurupan dia tuh tajam matanya, kadang bisa berubah suaranya, kadang apa ada yang sampai bisa ini apa namanya, kayak cicak tuh nempel di tembok jalan gitu, ada yang sampai segitunya, berubah dari suara juga berubah. Itu bisa dibedain. Kadang ada juga yang memang stres gitu, jadi nggak melulu orang tuh apa reaksi histeris dan lain sebagainya dianggap kesurupan, belum tentu. Bisa aja itu stres gitu, karena depresi kan gitu, jadi tekanan mental dipendem, akhirnya dia meledak gitu. Jadi harus bisa ngebedain gitu. Tapi ya itu banyak orang yang nggak ada yang namanya kesurupan, ya itu mah kembali ke masing-masing gitu. Kalau nggak ada yang ada lah. Ya, gitu. Ngapain Cuman kan banyak orang yang sudah mengalami itu kan. Ada yang sampai, teman saya juga pernah dulu kan, dia sampai jalan di tembok gitu, kayak cicak. Coba kalau misalkan di logika itu gimana gitu. Jadi
keras. Teman saya ada banyak lah, teman saya yang pernah tuh itu mah langsung diterapi kan sama temen, langsung ini Gitu. suaranya kayak apa berubah dia tiba-tiba ini. Banyak, ada juga yang pernah juga apa nerapi kan, atau ada yang kesurupan pas dilihat stres mental gitu. Dulu kata saya tuh ini kenapa awalnya, ini mah bukan kesurupan kata saya, cuman memang karena itu hilang kesadarannya ya, di luar kendali, tenaganya memang jadi kuat gitu, dipegang sama 4 orang tuh waktu itu. Karena gelisah lah ya. Jadi kalau bahasa Sunda dia kan punya masalah ya, stres dipendam, Energi akhirnya meluap gitu, jadi meledak gitu, jadi nggak bisa tertampung lagi, akhirnya kalau kata bahasa Sunda ambang kapagug gitu, jadi histeris, bereaksi gitu. Jadi histeris kayak ngamuk-ngamuk, wah nangis ini. Kalau misalkan nangis ketawa itu mah stres, bukan kerasukan gitu. Terapi udah diterapi juga nggak lama, cuman ini aja nih bagian ini tuh diurut diurutnya. Jadi kenapa itu diurut biar si sirkulasi oksigen atau darah ke otak itu lancar, jadi dia bisa pulih sendiri. Itu yang stres atau Iya sama aja gitu. Ya, belum tentu yang kesurupan juga itu karena benar-benar kesurupan, bisa dari stres bisa. Ini aja di baru di terapi pegang semenit langsung dia pingsan, udah habis itu sadar lagi. Tuh. Berarti nampak orang stres, nampak orang kesurupan diurut itu. Ya lihat dulu ini. Dulu juga pernah tuh waktu kalau misalkan di Sunda ada namanya tuh kayak apa namanya lah, kebudayaan disebutnya terbang gitu. Jadi kayak ada inilah kayak syukuran, tapi ada ritual-ritual kerasukan gitu. Gitu ada, tapi dari nyanyian itu kan pakai musik. Itu tuh kan ininya lantunan ini kayak apa nama tuh sholawat kayak gitu. Tapi ya itu dia kalau di Sunda itu ngamat dulu lah, nyamat disebut, manggil dulu biar masuk si kodamnya tuh. Dulu gitu. Nah kalau sengaja diisengin, kalau misalkan yang bener disentil, kalau bener mah dia bakal kerasa, kalau enggak makan lempeng aja berarti bohong itu gitu. Pernah lah sentil pakai jurus kan, sentil jarak jauh ya. Kalau dia kerasa nah berarti si kodam itu ngerasain, kita langsung lihat kemana gitu. Tapi kalau lempeng aja nggak kerasin, lah itu mah nggak kerasukan, bohongan. Banyak juga yang nggak benar-benar kerasukan, cuman nyari sensasi sama perhatian aja. Kalau orang kerasukan itu mending kita centil dari aja. Nah itu tiba-tiba nih yang pemain trompetnya jadi tiba-tiba duduk di depan saya tuh, kayaknya dia tahu karena kan kalau dulu kata aura itu kan beda ya. Kalau orang bisa ngelihat itu kan bisa, itu energinya kan beda gitu, tahu. Nah dia tuh depan saya nyapa, ditekan, ngopi kan, mangga kata saya. Pas dia duduk di hadapan saya, tapi kan saya nggak cuek, nggak ngeliat saya, nggak fokusnya ke sana, ke yang itu acara itu. Iseng, tiba-tiba dia kayak ini nembak gitulah, pakai PM yang depan. Dia posisinya gini ke saya. Ada? Iya, ke jantung, kerasa langsung si jantung tuh kayak langsung detar. Wah ini kenapa? Pokok kerasa aja kayak nembak. Udah aja dibalikin, netralisir, balikin. Pas dibalikin saya lihat si orangnya nggak enak duduk, sampai mukanya tuh merah-merah waktu itu. Nah dari semenjak dari itu beres itu udahlah saya langsung biasa lagi. Nah, cuman dia kalau pas saya dilihatin posisi duduknya gini, goyang-goyang kayak nggak nyaman gitu. Sama muka jadi merah yang tadinya biasa gitu, jadi nggak enak gitu. Gemetar ya. Iya gitu muka. Nah,
Udah saya tuh dari sana tuh udah saya tuh pulang gitu. Tuh dulu ya itu zaman ramai begitu Baraya ini mah cerita Masa lalu. masa lalu.